Hello. Selamat malam. Mari kita tunggu dulu. Wow, tampilannya baru ya, live ya. Aku baru udah lama nggak live. So how? Oh, supaya bisa baca gitu. Kangen semuanya. Halo. Selamat malam. Kangen banget. Udah lama kita tidak live. Malam ini kita akan berbincang-bincang tentang how to handle detox. Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain, apakah ada yang sudah mengalami detox? Kalau udah, apa coba sharing di bawah sini. Apa yang kamu rasakan selama self healing? Mungkin meditasi, yoga, morning night routine, sound healing, apapun itu. Apa yang kamu rasakan detoxnya? Supaya kita bisa bahas malam hari ini. Karena sebenarnya banyak banget yang ngomong di mana ya, di DM, terus saking banyaknya sampai nggak kebales. Jadi akhirnya aku oke, kita buat sharing session aja supaya sekalian semuanya bisa dengar. Oke, ini udah ada yang mulai masuk. Tough saat detox, emosi tiba-tiba keluar semua sampai overwhelmed. Oke, nangis terus. Alhamdulillah sekarang tapi udah lega. Tiba-tiba suka nangis. Oke, terima kasih semuanya. Sulit tidur. Lagi mulai rutin meditasi. Keringetan banyak banget. Mual, nangis. Emosi naik turun. Perut kembung. Sering lihat angka kembar. Sering gatal-gatal. Susah banget kak mau healing prosesnya. Kalau perubahan reaksi tubuh karena makan, iya. Suka mual kalau makan gak sehat. Pusing setiap sore, tiba-tiba suka nangis, mood swing. Emosi naik turun, nangis, mual, pusing, lemes, keringetan. Recovery, sakit lebih lama di saat detox. Oke, pup. Ya. Gatal-gatal, mood swing, nangis, terus ngentus sendawa. Lebih mudah terharu, merasakan lebih perasa. Oke. Mimpi hal-hal yang memang sedang dilepaskan. Mual, keringetan. Oke. Ini banyak banget yang udah sharing. Mungkin sebelum aku bahas, aku mau cerita juga. Was-was, masih bingung bedain detox atau memang ada yang salah? Lebih sensitif. Oke, sendawa lebih sensitif. Biduran. Betul. Oke. Jadi aku mau cerita dulu, cerita aku ya, secara personal, apa yang aku rasakan. Mungkin semua yang disebutkan tadi oleh teman-teman yang banyak banget tadi bisa rasakan juga, sama kita semua sama manusia juga, ngalamin juga dari segi fisik seperti gatel-gatel, bentol-bentol, terus keringetan banget, terus kadang sakit kepala, terus perut nggak enak, terus kalau mimpi-mimpi juga, pikiran, terus kadang mood swing, kadang emosinya macem-macem yang keluar, ada anger, ada sad, sedih, ada marah, ada kesel, ada macem-macem, dan itu sangat wajar.
Jadi banyak teman-teman yang bingung dan kaget waktu ngalamin ya. Sebenarnya ini ceritanya kenapa hari ini Pis pengen sharing karena kemarin Visi baru ngalamin sendiri, rasanya nggak enak banget, dan aku mikir waktu udah lewat tuh kayak, wah ini teman-teman kalau nggak ada yang sharing atau diceritain gimana ya gitu. Kalau aku aja kan yang lumayan udah belajar banyak dan ngalamin ini udah berkali-kali aja masih challenging banget setiap ngalamin. Jadi pasti teman-teman butuh. Kalau dari private aku sih wajar karena private aku itu bisa nanya langsung. Cuman kalau yang teman-teman di online gitu, gimana cara taunya? Jadi kayaknya perlu di sharing hari ini. Dan waktu itu aku mau cerita uh, 3 detox yang terjadi sama aku baru-baru ini ya. Jadi kayak dalam beberapa bulan ini. Yang pertama itu aku ngerasainnya, jadi detox ini ketika kita biasanya misalnya kamu punya emosi yang udah tahan lama, jadi seperti simpul di badan yang harus dilepaskan. Kan kalau misalnya kita bikin, mana ya, aku nggak ada, misalnya kita bikin simpul nih ya, misalnya pakai karet, bikin simpul diputar gini ya nih. Nah, cara ngebalikinnya kan harus diulang supaya akhirnya kebuka simpulnya, kan gitu kan. Misalnya kita simpul marah terus jadi kayak gini, terus cara ngelepasnya, kalau kita nggak lepas di badan kita kan kayak gini terus energinya, tapi kalau kita lepas dia kan keputar baru kebuka dan rilis. Jadi cara untuk melepaskan simpul emosi di badan kita itu ya harus dilewati dengan cara yang sama. Jadi misalnya marah, kita tahan udah lama gitu, misalnya marahnya sama orang tua udah dari 10-20 tahun yang lalu, jadi cara ngeluarinnya mau gak mau harus lewat emosinya marah lagi gitu. Dan kadang orang tuh lupa kalau kenapa marah ya, kenapa kesel ya, kadang lupa sumbernya tuh apa, saking lamanya ditahannya, jadi udah lupa tuh kalau misalnya punya rasa marah yang ditahan. Terus akhirnya ketika dia ngalaminnya udah lama bingung, jadinya meledak-ledak, jadi dibuang ke orang lain, jadinya kayak ini orang bikin kesel aja padahal orang biasa aja gitu. Jadi kita membuang simpulnya itu ke orang lain, yang which is itu nggak bagus buat kamu mungkin lepas, tapi buat orang lain dia buat simpul yang baru kan, kena marah lagi. Jadi baiknya memang misalnya contohnya anger, aku udah pernah sharing kayak di IGTV sebelumnya, misalnya anger, kamu bisa marah-marah di kamar sendirian, note-nya nggak boleh ada orang lain, boleh misalnya mukul-mukul bantal, teriak-teriak ke bantal, banting-banting barang, tapi sendirian di kamar, nggak ada yang lihat. Itu kamu ngerilis emosinya. Jadi emosi itu harus dilepaskan. Dan yang salah kebanyakan temen-temen misalnya jadi senggol bacok tapi dilepasinnya ke orang yang nggak bersalah sebenarnya. Jadi itu nggak baik karmanya buat kita juga. Jadi hati-hati, pengendalian itu penting, aku sharing supaya nggak domino kemana-mana. Nah, waktu yang aku ngalamin pertama itu karena aku udah sering, jadi I know how to handle ketika lagi detox. Jadi aku tahu ada something yang mau keluar dari badan aku, emosinya mulai kayak menggigil gitu, badannya udah gak enak. Lalu aku lepaskannya caranya ada beberapa. Bisa dengan pertama meditasi, terus bisa dengan stretching, bisa dengan sound healing, bisa dengan breathworks, latihan nafas. Jadi waktu itu aku cobanya, bisa juga EFT. Jadi EFT itu yang tapping, kalian bisa search juga di YouTube atau di Google EFT. Jadi tapping ke area-area meridian kita supaya emosinya keluar. Jadi aku pertama tapping dulu EFT, terus aku breathworks, nafas, terus aku meditasi, terus aku sound healing. Alhasil itu pecah banget, keluar emosinya, nangis-nangis banget, nangis-nangis. Wah luar biasa deh, hebat sampai lemes. Tapi habis itu lega. Itu ketika detoxnya dikeluarin. Jadi ada rasa gak nyaman, kita keluarin dengan disalurkan dengan cara yang benar. Kalau misalnya kamu gak nyaman, kesel, terus dibuang ke orang lain, itu simpul kamu nggak keluar, simpul dia buat lagi yang baru. Jadi hati-hati, bisa dengan baik dirilis. Nah itu cerita yang pertama. Yang kedua, aku apa ya yang beda, kurang lebih itu ketika sedih ya, nangis.
waktu itu self love juga, dengerin Sound of Love dari Pim Gift, karena aku cerita kalau kita udah ngetes duluan, dan itu nangis banget juga. Waktu aku pagi-pagi abis meditasi pagi nangis, bener-bener sampai nangis banget, sampai suami aku turun kaget kan, aku nangisnya lumayan. Terus dia, yang dilakukan oleh dia nggak langsung kamu kenapa nggak gitu, tapi dia biarin dulu sampai aku habis. Terus aku lega, udah tenang, terus nanti baru dia tanya kamu kenapa tadi gitu. Jadi kalau kamu mendapati pasangan kamu, saudara kamu, teman kamu, siapapun yang sedang merilis, baiknya jangan diintervensi, apalagi kalau lagi detox ya. Jadi jangan intervensi, biarin habis dulu, baru ditanyain gitu. Jadi kalau dipotong biasanya nggak selesai, nggak unfinished gitu ya rasanya. Jadi tungguin dulu sampai rilis baru. Dan yang terakhir kemarin itu sebenarnya mungkin campuran aku salah makan juga sih. Jadi rasanya sakit kepala, terus perutnya mual, sampai aku muntah-muntah. Dan itu suami aku luar biasa banget, aku mau sharing karena banyak pencerahan jadinya. Dia yang ngurusin banget lah, ngasih minyak, terus muntahku juga dia yang beresin segala macem. Terus sampai akhirnya lega, sampai akhirnya rilis. Dan itu di titik itu kadang-kadang rasanya kayak udah sakaratul ya rasanya kayak gitu. Dan banyak saat proses detox lagi lowest point itu banyak pencerahan. Jadi di titik terendah itu banyak pencerahan. Kadang-kadang bisa mikir kayak apa ya, kayak udah ngelakuin apa aja selama ini. Terus aku mulai bersyukur sama semua teman-teman, semua volunteernya Pim yang ngebantuin. Kalau nggak ada mereka mungkin nggak sejauh ini kita sharingnya gitu. Jadi mulai flashback, mulai mikir apa yang harus dilakukan kalau misalnya hari ini hari terakhir, yang kayak gitu-gitu. Jadi di saat momen lowest point, usahakan kita bisa melihat message-nya apa sih, message-nya yang mau disampaikan gitu. Yang aku rasakan kemarin itu, aku lebih bersyukur lagi dengan pasangan aku. Terus pesan juga buat teman-teman yang belum punya pasangan, please don't settle for less. Jangan asal ada aja, tapi benar-benar yang bisa menerima kamu apa adanya, yang kalau kamu detox bisa dengan sabar mengurus kamu dan tahu bahwa ini pasti lagi nggak enak aja. Ini penting buat teman-teman semuanya. Ya itu suatu hal yang sangat aku syukuri. Dan juga hal-hal yang udah dilakukan di PC Podcast, di Pim Gift, ngebuat aku sangat bersyukur. Mungkin kalau kemarin hari terakhir udah banyak yang dilakukan gitu. Jadi detox itu sebagai titik balik buat kita mikir apa yang harus kita lakukan di hidup ini, dan apa yang udah kita punya di hidup ini. Jadi setelahnya kita kan udah turun tuh free fall. Kalau detox rasanya kan gak enak banget. Kita harus bounce back lagi ke atas dengan bersyukur dan berterima kasih dengan universe, dengan alam ini yang udah memberikan kita banyak hal gitu. Jadi tuh contoh 3 proses detox aku yang luar biasa. Kayaknya kalau nggak ada teman-teman dan suami aku yang ngurusin juga berat juga sendirian. So teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama, aku sangat sangat menghimbau untuk lebih aware lagi. Memang kayaknya kalau lagi di titik itu susah ya untuk gelap rasanya gitu, tapi usahakan pelan-pelan bisa melihat titik terangnya gitu. Kalau aku lagi di titik terendah itu, aku pasti mikir apa message-nya, itu kata-kata kalimat yang paling penting, message-nya apa yang bisa aku ambil dari ini gitu. Misalnya aku harus lebih mencintai diri sendiri. Kalau aku proses yang pertama, proses yang aku pakai EFT itu, message-nya aku rasa aku harus bisa merasakan emosi dan melepaskannya. Lalu yang proses dengerin Sound of Love-nya Pim, itu kayak self love, aku harus lebih mencintai diri aku sendiri gitu, kayak nggak bisa ngurusin orang terus gitu. Yang ketiga kemarin aku message-nya adalah aku harus lebih merasa bersyukur lagi atas semua yang aku punya, kayak suami aku, teman-teman aku, semua yang aku lakukan. Itu message yang bisa ditarik. Jadi kalau dikasih titik rendah,
Jangan mikir yang jelek-jelek kayak udah deh nih dikit lagi nih sakit nih, udah kayaknya nggak kuat lah segala macam. Itu makin bikin emosinya kayak tadi karet, ingat ilmu karet, banyak ilmu ya, pasir karet itu semakin keputar kepelintir gitu. Jadi untuk membukanya kita harus lihat message-nya apa supaya dia menjadi kembali ke bentuknya semula. Betul. Jadi buat teman-teman pesannya, detox adalah apa ya, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian peribahasanya. Jadi tenang aja, itu semua pasti berlalu. Namanya hidup naik turun. Kalau udah turun pasti akan naik lagi, nggak akan di titik itu terus karena hidup itu terus berubah. Seperti tahun ini aku rasa kita semua mengalami banyak detox. Siapa tahu 2021 kita melesat ke atas, semoga. Gitu dia. Apa sih ada yang nanya nih, semua pasti berlalu, benar. Detox apa sih maksudnya? Detox itu adalah tadi mungkin aku save videonya, nanti bisa didengerin lagi. Intinya ketika kayak detox kayak misalnya diet gitu, misalnya kita biasa makan jorok terus makan sehat, misalkan kayak buang-buang air atau tiba-tiba apa ya, biasanya sih buang air ya kalau detox. Tapi kalau detox ya mental kayak sekarang yang kita bahas itu bisa macam-macam, karena energi itu ada 3, ada mental untuk menggerakkan energi. Pertama ada mental body, badan mental. Kedua energi body. Ketiga ini physical body. Jadi saling berhubungan nih, mental, energi, physical gitu. Jadi 3 ini biasanya ke bawah-bawah kalau kita lagi healing. Roller coaster bener banget. Jadi roller coaster banget rasanya. Yes. Proses adaptasi orang-orang yang mencari ketenangan batin. Betul. Oke, sekarang coba Q&A kalau ada yang mau nanya. Yang bedain detox fisik sama beneran sakit apa ya? Kalau detox biasanya setelah kamu melakukan sebuah healing. Jadi misalnya kayak abis latihan meditasi sebulan gitu, biasanya tuh pasti ada kayak mimpi-mimpi atau apa ya, macam-macam, tiap orang beda-beda. Kalau nggak habis ngapa-ngapain ya bisa aja misalnya hujan-hujanan ya, misalnya jadi flu gitu, itu sakit fisik biasa. Detox mengeluarkan energi negatif, betul. Detox mental yang paling berasa ini Muladhara dan pas open heart chakra. Pas heart chakra ya Allah rasanya nggak karuan, mau nangis dada nggak enak semingguan. Iya betul, itu tuh. Jadi contohnya dia kan nih Sartika ini habis latihan Muladhara yang baru episode 29 di PC Podcast, terus open heart chakra. Nah itu pasti detox karena dia habis ngelakukan sebuah healing. Kalau misalnya nggak habis ngapa-ngapain sakit ya mungkin sakit fisik biasa. Kalau sakit kepala sehari setiap bulan sekali itu maksudnya? Oh enggak, kalau sakit enggak. Kalau misalnya intinya kalau kamu nggak melakukan healing apapun, bukan detox namanya ya. Jadi kalau abis trilogi itu pasti ada detox. Kalau abis yoga yang atau qigong, pokoknya morning night routine PC itu biasanya ada detoxnya. Oke. Wih banyak. Yang aku rasa selama detox kita perlu a bit slow down ya Kak. Betul, karena gunanya detox adalah untuk kita bawa yang tadinya point of view di dalam jadi point of view orang ketiga. Oh, apa yang terjadi nih sama aku gitu. Kita belajar ngelihat emosi kita di luar badan kita. Oke. Kenapa jadi mimpi ajaib-ajaib? Iya, karena ketika kita lagi healing, istilahnya awareness kita, jiwa kita itu kembali ke badan. Dan kalau dia udah kembali ke badan, kembali menjadi bosnya di badan kita, biasanya dia pengen ngobrol sama kita. Kalau kita nggak biasa dengerin, dia biasanya ngobrolnya lewat mimpi, karena itu subconscious di bawah sadar yang bisa ngomong di situ. Jadi kalau ada mimpi, mimpinya diperhatikan, ada maksudnya. Pasti biasanya simbol-simbol sih, nggak selalu literal kayak misalnya
eh, giginya goyang atau giginya copot tuh biasanya energi ginjalnya low, jadi kecapean biasa kayak gitu-gitu. Jadi nggak selalu yang kayak eh, literally ada kecapean gitu, nggak bisa jadi kayak gigi goyang atau gigi mau copot. Terus ada juga kayak dikejar-kejar, itu misalnya terlalu banyak tekanan yang kayak gitu-gitu. eh Mimpi kak yang terasa vivid, iya betul, mimpi tuh wajar banget. Oke. Semalam aku mimpi ngeri banget, terus tadi siang mual muntah, iya bisa jadi detox. Ini banyak sih, habis private aku lelah banget maunya tidur aja, iya itu juga detox. Lelah itu istirahatin aja, kalau lagi bergerak energi emang harus banyak istirahat, nggak boleh capek-capek. Aku suka mimpin visi kalau habis meditasi sendiri. Oh mungkin rindu kah idaman. 100 days of meditation detoxnya rasanya apa ya? Aku sekarang lagi dalam proses 100 hari nih, makanya detoxnya heboh kayak tadi. Ya aku ceritain 3 tadi sampai muntah-muntah segala macam. Tapi kayak yang kemarin muntah itu aku berhubungan sama makanan juga sih. Gimana cara kayak mau private sama PC? Ada link di bio. Aku masih dalam perjalanan trilogi, terus mimpi kasur aku banyak semut. Oh, itu perlu perbincangan. Kak, penting gak journaling mimpi atau emosi yang dirasain saat detox? Betul, tips journaling. Iya, aku mau kasih tips juga. Teman-teman boleh banget di journaling, ditulis. Karena menulis itu mengeluarkan juga emosi di dalam, pikiran di kepala menjadi ke dunia fisik. Jadi bagus banget kalau bisa tiap pagi journaling mimpinya apa. Nanti kelihatan benang merahnya dari mimpi-mimpi itu gitu. Terus kayak emosi-emosinya juga kelihatan pasti benang merahnya, problemnya apa. Jadi private aku banyak banget yang benefitnya dari journaling tuh dapet banget, karena akhirnya kayak jalan cerita hidupnya tuh kelihatan gitu. Oh ternyata benang merahnya aku tuh selalu problemnya dengan insecurity, jadi takut ditinggalin sama temen, sama pasangan, sama jadi over possessive, jadi kayak gitu-gitu. Tapi kalau nggak ditulis dia nggak bisa lihat itu gitu. Kalau misalnya aku kasih tahu pun nggak bisa wake up call kan. Jadi kalau tulisan sendiri dia lebih kelihatan. Jadi bagus banget kalau journaling. Oke. Tuh, journaling membantu banget cari benang merah. Memang kemarin gimana makan bisa? Kemarin aku makan raw, aku udah lama banget nggak makan mentah. Jadi kemarin makan mentah yang kebanyakan jadi muntah. Saya setelah rutin meditasi saya jadi sering mimpi dan bikin lelah. Ya, jadi kalau mimpinya berulang itu terus, berarti tandanya kalian belum mendengerin si subconsciousnya. Jadi si bawah sadar pengen ngomong apa belum kamu dapetin message-nya, jadi dia ngomong terus hal yang sama. Jadi harus di crack itu, kayak dia kayak kita disuruh jadi ini ya, kayak film Da Vinci Code ya, kita mecahin kode gitu, maksudnya dia apa ya gitu di mimpiin itu gitu. Yes. Oke. Tapi sih cara nemuin pesan dari detox, nah itu sebuah seni juga. Pasti kalau lama-kelamaan dilatih bisa kok. Aku juga nggak langsung bisa tiba-tiba, pasti dengan detox yang udah banyak banget akhirnya tahu gitu kalau detox kali ini apa maksudnya dan apa yang dikeluarin emosinya, hubungannya sama apa gitu. Maaf aku sudah cerita karena aku vegan, pernah salah makan yang ternyata daging terus mual-mual tanpa sadar. Iya betul, itu badannya soalnya udah sensitif banget gitu. Jadi yes, bagusnya journaling pagi atau malam sih. Kalau mimpi pagi, kalau emosi malam bisa juga. Jadi kayak seharian rasanya apa bisa ditulis. Oke. Jadi aku ulang lagi tadi ada kalau nggak mengalami gejala-gejala detox apa artinya self healing 11 nggak bekerja? Nggak juga sih, karena
ada juga yang enggak segitunya, jadi healingnya biasanya ngalamin healing heboh itu yang heboh banget ya, biasanya HSP atau empath. Kembali lagi buka si highlight aku yang HSP untuk baca apakah kamu HSP. Kalau misalnya nggak sensitif sama energi, itu tetap mengalami healing, tapi mungkin detoxnya nggak separah kita yang HSP sama empath. So oke juga, nggak apa-apa, nggak harus kayak gitu. Kalau lupa mimpi ya gimana, nggak apa-apa. Kalau lupa ya nggak bisa diingat juga kan gitu, nggak apa-apa, nggak usah dipikirin, it's okay. Mimpiku aneh, mimpi hamil tapi belum menikah. Mungkin akan tiba waktunya. Aku vegetarian, gak sadar makan daging jadi mual dan muntah. Ya, yes, oke. So itu tadi aku ulang lagi, kalau detox nomor 1, please jangan dilepaskan ke orang yang tidak bersalah. Be mindful and be responsible with your feelings, with your healing, with your detox. Jangan limpahin ke orang lain. Ingat, detoxnya ditelaah, message-nya dicari apa, ya. Jadi jangan disebarkan, jangan dibuang ke orang. Message-nya dicari apa. Ini juga tadi seni mencari message dalam detox. Nggak harus nggak harus langsung bisa, tapi semoga dengan latihan akhirnya bisa. Terus yang ketiga, jangan menganggap detox ini satu hal yang buruk, karena dia pasti berlalu, dia pasti ada maksudnya, karena hidup itu penuh ujian. Salah satunya ujiannya adalah detox. Jadi kalau kita lulus ujian detox, kita lulus healingnya, jadi bisa naik kelas. Oke. Dan tadi pesan yang penting juga terhadap temen, keluarga, pasangan, terutama yang belum ada pasangan, don't settle for less, karena harus mencari orang yang menerima kamu apa adanya. Nah, karena ketika kita detox, it becomes very ugly, beneran jelek banget, dengan nangis-nangis, ingus-ingus dan muntah dan semuanya itu. Ya, semoga semuanya mendapatkan pasangan yang siap untuk menemani, for better for worse, dalam baik dan dalam pun posisi detox yang sangat amat acak-adut. Oke. Ya. Oh iya, nih ada pertanyaan bagus sebelum kita meditasi. Kalau kita nggak mengalami gejala detox, cara untuk tahu self healing tersebut berprogres apa ya, Kak? Caranya adalah, apakah kamu merasa lebih baik dari kamu yang sebelum latihan atau enggak? Baik dalam artian fisik, baik dalam artian jiwanya, hatinya, dalam pikiran juga. Jadi kalau misalnya masih sama aja, ya udah berarti nggak berprogres gitu sih, gitu aja. Nggak usah sampai ngalamin apa yang aku ceritain tadi, nggak apa-apa. Yang penting dilihat apakah aku menjadi lebih baik dengan kegiatan ini atau enggak. Itu udah sangat berprogres. Yes, don't settle for less just because it's available. Yes, I love it. That's an attitude. Unconditional love. Amin. Oke semuanya. Tapi sih keluarga dan tim sehat terus ya. Amin. Oke, teman-teman. Kita kan latihan meditasi singkat. Aku tidak akan menutup layarnya. Di save, siap, di save, disebarkan sebanyak-banyaknya. Oke. Ya, silakan duduk senyaman mungkin. Kangen sekali semuanya, terima kasih udah hadir. Silakan duduk senyaman mungkin, dipejamkan matanya. Kita akan meditasi singkat untuk merilis semua perasaan dan juga bersyukur atas semua ujian yang diberikan. Berarti kita layak untuk naik kelas. Oke, ambil nafas panjang dari hidung, buang nafas dari mulutnya. Ambil nafas panjang dari hidung,
Buang nafas dari mulutnya. Rileks dan tenang, ambil nafas panjang dari hidung. Buang nafas dari mulutnya. Sekarang bernafas panjang dari hidung lewat hidung. Rilekskan wajah dan tubuhnya. Tenangkan pikirannya. Sekarang boleh pegang dadanya dengan kedua telapak tangan. Rasakan energi baiknya, rasakan cintanya. Feel the love for yourself. Rasa kasih sayang pada diri sendiri. Kita akan merilis dan menggerakkan energi tidak baik di tubuh. Ambil nafas panjang dari hidung. Buang nafas dari mulutnya. Mungkin sambil tersenyum di wajahnya. Ambil nafas panjang dari hidung. Buang nafas dari mulutnya. Release and let go. Satu kali lagi, ambil nafas panjang dari hidung. Buang nafas dari mulutnya. Rasakan badannya semakin ringan, semakin rileks. Tangannya boleh dirilis, taruh di paha. Sekarang bayangkan hal-hal yang kamu syukuri di hari ini, termasuk ujian-ujian dalam hidup, detox yang kita alami, sebagai suatu tanda bahwa kita layak menjadi diri yang lebih baik lagi. Ucapkan syukur mungkin terhadap keluarga, teman-teman, dan juga teman-teman online di sini yang saling menghealing bersama. Sebutkan hal-hal semuanya yang kamu syukuri. Semakin hangat, semakin ringan, menjadi bahagia di hati dan pikiran. Gosok-gosokkan tangannya, buat panas dengan telapak tangannya. Tutup matanya dengan telapak tangannya. Dan kapanpun kamu siap, rilis. Pelan-pelan boleh dibuka mata. Sudah kembali, boleh berikan tanda di layar. It's really nice, soothing energy in here semuanya. Thank you for your energy. Terima kasih banyak sudah memberikan energi dan sudah sharing. Sangat rindu malam ini. Yes, meski singkat bikin tenang. Mau lagi? Yes, that's a really short meditation yang aku latih setiap hari, minimal sehari 3 kali. Karena latihan ini seperti tombol yang kamu pencet untuk mengembalikan diri kamu ke posisi netral lagi. Jadi kalau lagi habis detox atau habis apa, langsung
latihan seperti tadi, relax, then you'll be back kembali. Welcome your true self. Semakin adem kalau lihat Mbak Pisi. Makasih, thank you Tadira juga, thank you everyone. Makasih, semoga latihan ini bermanfaat. Suami aku hari ini nggak ikutan karena dia capek, mungkin Mbak bisa ngurusin saya detox. Semoga soon kita meditasi bersama full setengah jam. Terima kasih udah ikutan sharing session, udah nanya-nanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Aku akan save abis ini. Please kalau berkenan silakan di sharing supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Oke? Yes, thank you semua. So happy. I hope we can meet in 2021. Semoga kita bisa bertemu tahun depan. Mungkin meditasi bareng live, offline, dan berpelukan. Karena sehabis meditasi bersama biasanya berpelukan. Dan ini yang kangen meditasi di rumahku, kursi singgasana. Aku kalau ngajar medber di rumah. Akhirnya dia kembali in frame. Thank you semuanya. I hope semua selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi. Stay safe, stay tetap healthy, happy. Semoga tetap senang, sehat semua. I love you all. Amin, amin, amin. Caps lock, I love you all. Selamat istirahat. Sampai jumpa lagi. Salam sehat, kaya bahagia. I love you.